nanti gimana kata orang. Nah nanti kan kemuliaan dia, wibawa dia akan jatuh. Akhirnya ngasihnya terpaksa. Ini yang menjadi haram. Meminta itu adalah awalnya haram, kecuali ada masalah darurat karena butuh makan. Kalau nggak makan bahaya, ya akan kelaparan. Wa bikulli minhuma yahsulul ada wa bikulli minhuma, dan dari kedua yang tadi, mana yang kedua tadi itu? Orang memberi karena kepaksa, takut dibawanya tidak ada. Yang kedua, karena dia memberi karena takut disangka dia pelit. Nah, keduanya itu karena dia ngasihnya ada unsur demikian, ada unsur tidak baik, yahsulul ada, maka akan menghasilkan yang tidak baik. Wa huwa haramun, maka haram memberinya, haram meminta itu. La yahilu tidak halal kecuali inda darurati, kecuali kondisi darurat. Artinya begini, meminta itu boleh saja, tidak haram kecuali kondisi darurat. Kalau dia nggak minta, ini keluarganya nggak bisa makan ini. Dia sudah usaha kemana-mana, kerja nggak ada, ya pinjam sini pinjam sana nggak ada, terpaksa dia minta sama saudaranya untuk makan hari ini, ya minta dia minta 50.000, atau dia minta ibaratnya beras gitu ya. Nah itu menjadi boleh minta itu karena kondisinya darurat. Summa inna badla la yubaddilu lahu, sesungguhnya dia bahwa memberi, jika ia memberi kepada seseorang melainkan karena malu atau ria, maka haram bagi orang yang meminta atas pemberian orang yang memberinya karena unsur malu atau ria. Jadi gini, jadi meminta itu hukumnya tidak boleh kecuali orang ini dalam keadaan darurat. Kalau umpamanya hari ini mencari uang, nggak ketemu tuh, nggak laku dagang, ya nggak laku dagang balon pokoknya dia, pulang ke rumah, anak istrinya belum makan, akhirnya terpaksa minta sama tetangga sebelahnya. Belak-belakan dah, kalau hutang saya umpamanya lama bayarnya, gimana nih Pak, saya minta aja lah. Nah ini boleh, ya boleh, ya boleh kita ambil. Makanya bilang yang ikhlas Pak ya, gitu. Kenapa? Kalau ada unsurnya yang ngasihnya karena kalau nggak ngasih dia malu karena tokoh masyarakat, dia ngasih kepaksa karena dia malu karena paling kaya dia, atau dia memang ingin disanjung gitu, jangan angkat, dia ngasih. Nah bagi orang yang ngambil pemberiannya itu haram, karena dia ngasihnya kepaksa. Makanya setelah kita terima bilang, terima kasih Pak ya, ikhlas Pak ya, iya saya ridho. Nah udah itu urusan dia dengan Allah tuh Pak ya. Karena memang dalam fikih begitu, meminta-minta itu ya ada tidak boleh haram. Apalagi jangan mentang-mentang kita punya jabatan, kita seorang guru besar, ya punya pengawalan, minta-minta sama jamaahnya. Nah itu sih nggak boleh sebetulnya Pak ya, nggak boleh. Apalagi bukan untuk makan ya, untuk kepentingan dia, malah dia yang kaya, ya. Karena santrinya kagak kaya, pengenmu umpak mah nggak ada kayak gitu, nggak ada. Karena kan dalam fikih itu nggak boleh minta-minta.
kecuali ada dalam kebutuhan makan, ya. Ya kayak umpamanya seseorang dagangnya yang gak layak bisa laku, ya kan? Akhirnya minta kepada tetangganya, itu boleh. Dan tidak boleh orang minta untuk makan ditangguhkan, ditantarin harap punya kalau kita kasih. Kalau kita kasih ditantang. Jadi kembali lagi pada elat ya, al-hukmu yadru ma'ilati. Kemudian udah. Idza fahimta ada. Idza fahimta hadil mahdurati, apabila kamu paham hadil mahdurati, larangan-larangan ini, fahimta, maka pasti kamu paham qaulahu alaihi salatu wasalam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? As-su'alu minal fawahishi, meminta-minta itu adalah perkara-perkara yang buruk. Itu hadisnya ya. As-su'alu minal fawahishi, meminta-minta itu adalah sebagian dari perkara-perkara yang jelek atau yang buruk. Disebut namanya muru'ah gitu ya. Kayak berbeda di situ, ada berpendapat satu muru'ah, ya kan? Etika moral memang boleh minta, boleh, ya kan? Karena memang keadaan itu susah. Tetap perbuatan jelek. Tetap bagi orang yang diminta harus ngasih, ya. Karena elatnya memang untuk makan. Wama uhilla ya. Minal fawahishi ghairuhu, dan tidak halal dari perbuatan, dari perkara-perkara yang buruk selain minta. Ghairuhu. Jadi nggak ada perbuatan yang buruk kecuali minta. Ya udah muru'ah. Panggur kaifa samahu fahisyatan. Panggur, maka lihatlah, ada panggur. Maka merenunglah kamu, kaifa, bagaimana samahu fahisyatan, bagaimana bahwa meminta-minta itu dinamakan fahisyatan, perbuatan yang buruk. La khofa'a atau la khofa'un, bolehlah. Tidak ada rahasia annal fahisyata, bahwa saja perbuatan buruk, la tubahu, tidak diperbolehkan, illa, kecuali inda darurati, ada kondisi darurat. Jadi begini, meminta-minta itu tetap perbuatan buruk, ya, tetap dianggap hina, sekalipun dia butuh makan gitu ya. Kalau orang susah memang harus memang berani menerima kenyataan, dan dia boleh memperjuangkan dalam hukum Islam. Maka orang ini tidak berdosa kalau minta-minta untuk makan. Jadi kalau ada diminta tetangga kepada tetangga yang untuk makan, maka orang itu harus langsung memberinya. Sekalipun memang kalau kata orang secara umum anggapnya hina, bagi orang yang minta-minta diperbolehkan. Karena baru memperjuangkan anak dan istrinya.
Jadi bisa saja orang yang susah itu sebagai objek orang kaya mau nggak nolong dia, kan begitu. Bagi orang susah dia mau nggak sabar, nanti kedua-dua dapat pahala. Ya. Makanya ketika didatangi oleh orang, barangkali kita diuji, mau nggak nolong dia. Dah. Lalu bahu enggak, tidak diperbolehkan kecuali ya. Artinya apa? Diperbolehkan kalau memang meminta-mintanya karena ada darurat, kondisi darurat boleh. Ya. Wahtalafal ulama ada. Wahtalafal ulama bi ayyi waqtin ada ya. Yahillu as-su'alu wahtalafa dan berbeda pendapat al-ulama'u para ulama fi ayyi waqtin pada setiap waktu yahillu yang halal diperbolehkan as-su'alu meminta. Nah, ini ulama berbeda pendapat nih. Berbeda pendapat mengenai waktu kapan saja yang halal orang boleh meminta. Contoh, qala ba'duhum telah berkata ba'duhum sebagian ulama. Ada man wajada man barang siapa wajada menemukan goda yaumihi makan siang wa isya'a lailatihi makan malamnya. Barang siapa yang menemukan makan siangnya dan makan malamnya, la yahillu lahu tidak halal baginya as-su'alu meminta. Dan begini nih, kita punya di hari Senin udah ada nih untuk makan siang nih, sama makan malam. Kita anggap ya dia udah punya uang kerja, uangnya cukup untuk makan 2 hari, untuk besok udah ada nih. Nah kalau udah ada makanan berasa udah ada, minta dia minta deh, minta persiapan besok itu kan boleh ya, karena untuk besok nanti kan masih ada ikhtiar, nggak bisa kita ini hari ini udah ada nih makanan nih. Mental sama tetangga nyalar lah untuk hari Selasa persiapan itu nggak boleh, itu namanya malas ya. Ya artinya ketika meminta boleh itu memang kita sudah berusaha, ya kan? Yang namanya pekerja lepas kan nggak tentu. Kayak orang-orang dagang sapu ya kan belum tentu kan laku ya. Laku satu juga paling 2.000 gitu, umumnya atau 4.000. Bawa pulang cukup nggak? Nah, cukup kepaksa dia minta, ya kan minta. Nah, yang diminta itu boleh, ya, boleh nggak? Ngasih. Nah, kata ulama itu meminta boleh kalau memang dalam keadaan darurat, tapi lihat waktu kondisinya. Kalau meminta untuk makan, hari ini udah ada nih makan siang, malam tidak ada. Malah dia minta di jam 2 siangnya nih persiapan untuk besok aja lah. Kan mau kerja dah, itu nggak boleh ya. Jadi fikih itu memperbolehkan minta kan untuk apa tuh, untuk dia bisa makan, untuk dia bisa menyelamatkan nyawanya. Seseorang dia dagang ya memang nggak mungkin lakunya kayak dagang gorengan tiap hari kan, yang sudah mangkal enak tiba-tiba punya uang cuma 5.000 rupiah, sudah di mana-mana bingung dengan ya. Maka orang ini boleh meminta ya, dan tidak harus
diperbolehkan. Makanya kan ada kalau ulama-ulama yang ahli ngaji ya, itu walaupun dia punya pondok, dia nggak mau minta-minta. Ya walaupun dia memang akrab dengan seseorang yang banyak uangnya, nggak mau dia. Karena bagi dia hina minta-minta itu. Karena ada hadisnya. Apalagi minta-minta, nggak dikasih, minta lagi. Dia nggak mau. Ya. Antara A dengan B berbeda pandangannya karena berbeda gurunya. Ya, kalau gurunya sering minta mungkin terus guru ke muridnya. Gitu ya. Memang ini keteladanan guru ini memang ya menjadi berkah kepada muridnya. Ya. Ini kan bicara orang minta karena untuk makan. Sekarang beda, orang minta karena untuk ya kemewahan duniawi. Minta jatah lah. Kemudian ada yang berapa tuh tadi? Qala Badum ya. Qala Badum ada. Qala Badum man qadaro telah berkata sebagian ulama, man seseorang qadaro yang mampu. Ya, mampu alal kasbi. Mampu apa? Bekerja, berusaha gitu. Masih muda lah ya. Berusaha ya. Bekerja gitu. Laisa lahu ayyasala. Maka baginya tidak boleh meminta. Meminta. Jadi kalau ada orang yang punya mampu fisiknya, maka didahulukan apa? Dahulukan usaha dulu. Kecuali orangnya sudah nenek-nenek jompo-jompo, ya gak punya siapa-siapa, rumah mah punya, tapi keadaan kondisinya nggak bisa kayak orang yang muda, dia boleh minta. Ini kalau ngasih yang minta PRT boleh minta dia, ya kan? Boleh. Ya bahkan orang kaya berkewajiban kasih dia, ya kewajiban. Kan ada kan kamu-kamu ya, kalau Jakarta mah orang susah, kasih banyak duitnya, lebih enak tinggal di Jakarta, banyak santunan ya, banyak santunan, ya santunan. Orang pada ngeker ibarat di Arab, jadi nyari konsumen susah, nyari mustahiknya. Ya, saya pribadi aja nih kalau ibu sedekah nyari dulu yang yatim mana? Sekarang yatim udah banyak nih rumah nih, ya, jadi saya enak kasihnya. Dulu mah susah jadinya kan ya, ada yatim ditinggal kabur doang sama bapaknya. Tapi kadang-kadang kita kasih aja karena keadaan ekonominya ya. Nah sekarang ada ya, karena kemarin ada yang meninggal masih muda 47 meninggal kan, meninggal anak dua, ya udahlah ini lahan kita ngasih sedekah. Jadi kalau saya ngasih pada asar, kalau enggak Jumat pagi saya, pada asar Kemis, kalau enggak Jumat ya, mancing rezeki, narik ya, keberkahan. Itu mah ada konteksnya ya. Itu kiai-kiai memang kadang-kadang yang membiasakan seminggu sekali di Jumat ngasih sedekahnya Jumat. Kalau yatim kan dia mau dikasih 5.000 udah atoh ya, terima kasih banget ya. Beda mah yang udah senior, udah tua, masa kasih 5.000 mau tidak. Kalau yatim 10.000 udah seneng ya. Makanya di situ kita boleh kasih yatim. Kita jangan melihat ibunya, yang penting yatimnya aja, nggak ada urusan dulu amat tuh ya. Bergaya apa kayak gitu, penting yatim. Selama dia belum balik. Tapi kalau yatimnya masih belajar mondok, kita boleh kita subsidi. Ya, sekalipun dia udah SMA, udah balik, tapi dia masih belajar nih, masih butuh biaya, boleh kita subsidi. Kecuali ada ida istaghraqo awqatuhu li thalabil ilmi. Kecuali apabila seseorang itu menghabiskan waktu-waktunya, istaghraq itu menghabiskan ya, istaghraqo awqatihi, menghabiskan awqatihi, waktu-waktunya li thalabil ilmi, untuk mencari ilmu.
Jadi gini, ada seseorang mondok atau ngaji. Nah, kesehariannya nggak sempat bekerja. Sekolah, pagi sekolah, alia, tidur, siang ngaji, malam ngaji, subuh jamaah tuh. Walaupun dia cuma pesantren apa namanya, pesantren santri kalong gitu. Kalong tuh ngaji di rumah kiai, tidur di rumah dia gitu ya, santri kalong. Dia nggak sempet nih, dia sudah balik, udah usia SMA, tapi dia mualwah, dia boleh mental, Pak, saya mental beli kitab, karena emang dia susah, boleh nggak? Boleh, karena waktu dia ini dihabiskan untuk mencari ilmu. Nah itu diperbolehkan. Makanya paling enak kalau ini ada yatim nih, tapi udah balik, dia cari aja di sekolah nggak, dia belajar nggak, nyari ilmu nggak, ngaji nggak, ngaji, kasih. Karena dia istaghfar awqati, ya kan? Nah, orang ini boleh meminta, ya. Bagi orang yang hidupnya mencari ilmu agama fisabilillah untuk regenerasi, maka dia diperbolehkan meminta kepada orang kaya untuk bekal ngajinya, boleh. Sekarang udah meli ya. Mental lu kerjaan lu susah banget. Dulu mah enggak, lagi zaman dulu, lagi usia masih modok itu masih ada santri yang keliling kampung men, bawa plastik apa karung boni minta beras, dikasih aja orang kampung mengerti, oh ini santri nih ngaji nih, ada yang punya biaya gitu, begitu aja.